What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Kalau begitu, ayo gabungkan kekuatan dan hancurkan segel itu, kata Tengsa tertawa keras. Dia segera melambaikan tangannya dan 6 panah tua segera muncul di belakangnya. Mulei dan Wu Chong juga memberi isyarat dengan tangan mereka. Segera 4 panah tua manifestasi awal melintas di belakang mereka dan menatap tajam pada bola cahaya hitam. 3 faksi itu akan menggabungkan kekuatan mereka untuk memecahkan segel misterius. Seru banyak suara terdengar di sekitar pegunungan. Cepat gabungkan kekuatan dan hancurkan segelnya, teriak Tengsa dengan tajam. Segera Yuan Du yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi Yuan naga merah yang dengan kejam meluncur ke arah bola hitam. Di sisi lain Yuan Du yang kuat juga melonjak dari tubuh Mulei, Wu Chong dan panah tua lainnya, akhirnya berubah menjadi 8 pilar cahaya Yuan yang dengan kejam meluncur ke arah bola hitam. Namun saat menghadapi serangan gabungan dari 9 Yuaner Rana manifestasi ini, Hei Mo dengan tenang mengulurkan jarinya, segera pilar cahaya raksasa keemasan meletus dari jarinya dan dengan keras menghantam 9 pilar cahaya menyebabkan ledakan dahsyat mengguncang langit dan riak energi liar menyapu ke sekitarnya. Dalam sekejap area formasi perlahan runtuh mengakibatkan kelompok sekte boneka di dekatnya terhempas dan memuntahkan darah. Di sisi lain Tengsa, Mulei dan lainnya juga terdorong mundur beberapa langkah dengan ekspresi wajah berubah drastis. Bahkan dengan kekuatan gabungan, mereka masih tidak dapat menghancurkan segel. Kemarahan melonjak di wajah Tengsa saat serangan gabungannya sia-sia dan menatap tajam ke arah Hei Mo di atas bola hitam. Sementara semua orang menatap bola hitam yang dijaga Hei Mo dengan tatapan ngeri, Lindong dengan cepat melesat keluar dan meluncur ke arah bola hitam. Bocah beraninya kamu bertindak sombong di tempat ini, teriak panah tua Luan dengan marah saat melihat Lindong meluncur ke arah bola hitam. Kedua panah tua baru saja hendak bergerak, ketika Tengsa yang berdiri di depan mereka mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka, dia kemudian menatap dingin pada sosok Lindong yang melesat dengan cepat. Hanya bocah ranah penciptaan Ki berani menyentuhnya, kata Tengsa tersenyum mengejek. Kedua panah tua juga tersenyum mengejek dan menganggukkan kepala mereka saat mendengar kata Tengsha. Bahkan serangan gabungan mereka masih tidak dapat membuka segel. Bocah itu akan hancur berkeping-keping sebelum dapat menyentuh bola cahaya hitam itu, kata panah tua Jian tersenyum mengejek. Di bawah banyak tatapan mengejek, Lindong akhirnya muncul di atas bola hitam yang bersinar, matanya menatap tepat ke arah mata Hei Mo yang melayang di atas bola hitam. Hei Mo mengangkat kepalanya dan melihat Lindong sebelum mengulurkan jarinya ke arah Lindong di bawah banyak tatapan yang mengandung ejekan. Bocah sombong yang menyedihkan, kata kedua panah tua sekte boneka, bahkan jika mereka berdua dihantam oleh jari sosok itu, mereka akan terbunuh seketika. Di bawah banyak senyum mengejek, Lindong menatap tepat ke jari kematian sebelum mengulurkan telapak tangannya dan simbol hitam misterius segera muncul di telapak tangannya. Begitu simbol itu muncul, beberapa sinar cahaya hitam segera meletus. Di saat yang sama, sosok ilusi Hei Mo semakin memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Begitu sosok Hei Mo menghilang, cahaya hitam itu sekali lagi menyinari bola hitam itu menyebabkan bola hitam dengan cepat menyusut sebelum akhirnya berubah menjadi balok kecil dan tersedot ke dalam jimat batu misterius di dalam telapak tangan Lindong. Adegan yang terjadi dalam sekejap ini menyebabkan wajah Tengsa dan lainnya nampak membeku. Sebelum mereka bisa menyadari apa yang sedang terjadi, Lindong berubah menjadi sosok cahaya saat dia melarikan diri dari tempat itu dengan cara yang gila. Bocah itu, dia benar-benar merebutnya, kata kedua panah tua dengan mulut menganga saat mereka menatap Lindong yang melarikan diri. Semua orang, tangkap bocah itu, teriak panah tua Luan yang pulih dari terkejutnya. Setelah itu dia dan panah tua Qian segera menoleh ke belakang mereka hanya untuk melihat tubuh Tengsa yang bergetar karena kemarahan gila dan niat membunuh memenuhi matanya. Malam ini, dia sudah ditekan oleh Hei Mo sampai amarah yang berapi-api memenuhi hatinya, namun dia tidak menyangka seorang bocah benar-benar merebut harta itu di depan matanya. Ini tidak diragukan lagi seperti dua tamparan ganas di wajahnya, menyebabkan dia benar-benar sangat marah. Pemimpin sekte, bocah itu agak aneh, simbol hitam yang melayang di tangannya sepertinya bisa menelan segel itu. Jika kita bisa mendapatkannya, kita pasti bisa memecahkan segelnya, kata panah tua Luan.
Kemarahan yang melonjak di mata Tengsa tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar itu, kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya saat tatapannya yang dingin melihat ke arah Lindong dan berbicara sambil tertawa keras, "Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri." Setelah mengatakan itu tubuhnya tiba-tiba menghilang. "Tangkap bocah itu," teriak Panatua Luan saat mereka melihat Tengsa menghilang. Segera banyak orang menyerbu ke arah Lindong melarikan diri. Tak lama kemudian ada 4 Yuaner penciptaan Qi menyusul dan mengepung Lindong. Yuandu melonjak di tangan mereka saat mereka akan menyerang Lindong, namun semuanya dihempaskan oleh Lindong dengan tapak iblis emas. Segera batu emas besar langsung menghantam keempatnya hingga mereka terlempar dan memuntahkan darah. "Itu Lindong!" seru Cao Zhen saat teriakan kerasnya tiba-tiba terdengar dari belakang. Lindong terkejut saat mendengar suara yang akrab itu, ekspresinya berubah menjadi serius. "Lindong, orang itu yang menangkap Teng Lei!" seru banyak Yuaner Sekte Boneka terkejut, kemarahan segera melonjak di wajah mereka sebelum dengan cepat menyerbu ke arah Lindong. Tapak batu emas besar sekali muncul di tangan Lindong saat dia menghantam beberapa penyerang hingga mereka terlempar dan muntah darah. Lindong baru hendak menyerang dari pengepungan di atas kepalanya ketika angin tinju yang kuat tiba-tiba menyerang dari belakangnya. "Lindong, matilah!" teriak Cao Zhen dengan kejam. Kilatan dingin melintas di mata Lindong saat merasakan serangan di belakangnya. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya saat cahaya hitam keunguan tiba-tiba menyala di matanya sebelum dia meninju. Kali ini, apa yang menyembur keluar dari tubuh Lindong bukanlah yuan emas melainkan yuan hitam keunguan yang dengan cepat memadat dan berubah menjadi tinju yang akan berbenturan langsung dengan tinju Cao Zhen. Ketika Cao Zhen melihat bahwa Lindong benar-benar berani melawannya secara langsung, senyum dingin muncul di wajahnya, namun senyum Cao Zhen tiba-tiba membeku ketika dia menemukan bahwa tinju hitam keunguan itu langsung menghancurkan tinjunya dengan kecepatan yang menakutkan, dan kekuatan tinju hitam yang tersisa dengan kejam menghantam tubuhnya hingga armor yang dikenakannya langsung hancur dan tubuhnya terhempas ke tanah dengan keras dan memuntahkan darah. Hanya dengan satu pukulan menerbangkan Yuaner manifestasi setengah langkah, pemandangan mengerikan ini langsung menyebabkan kelompok sekte boneka lainnya yang hendak menyerang Lindong nampak membeku dengan mata mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin Lindong bisa mengalahkan Cao Zhen yang berada di setengah langkah manifestasi hanya dengan satu pukulan? Mungkinkah dia sudah menembus ke tahap manifestasi? Seru mereka tercengang saat mengamati situasi itu sebelum dengan cepat kabur dari tempat itu. Lindong segera menarik tinjunya dan kembali melarikan diri dengan cepat. Dia tahu kalau Xiao Dao telah membantunya, jika tidak, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Mendorong kecepatannya hingga batasnya, Lindong akhirnya keluar dari pengepungan kota sekte boneka. Dia mengeluarkan sinyal suara dan Xiaoyan dengan cepat terbang ke arahnya dan melebarkan sayapnya. Xiao Dao juga tiba-tiba muncul di bahu Lindong, namun mereka baru saja akan terbang ketika Xiao Dao berseru, "Hati-hati!" Ketika suara Xiao Dao terdengar, langit malam di depan Lindong tiba-tiba berfluktuasi dan Tengsa sekejap muncul di depannya. "Bocah, serahkan harta itu," kata Tengsa dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan yuan merah melonjak akhirnya berubah menjadi kerangka besar yang meluncur ke arah Lindong. "Cepat mundur," kata Xiao Dao dengan serius dan segera mengayunkan cakarnya dan yuan hitam keunguan yang tebal dengan cepat menyembur keluar dari cakarnya akhirnya berubah menjadi cakram tajam yuan hitam yang bertabrakan keras dengan kerangka yuan menyebabkan ledakan keras bergema di langit di bawah banyak tatapan terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong akan benar-benar dapat menerima serangan manifestasi tingkat lanjut. "Kamu hanya mimpi bisa hidup jika berani merebut harta itu, serahkan cepat," kata Tengsa dengan senyum dingin di wajahnya menjadi lebih pekat. Di saat yang sama, Yuandu yang bahkan lebih menakutkan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, bahkan menyebabkan energi yuan dari tanah itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda perubahan. Kilatan dingin melonjak di mata Lindong saat dia melihat Yuandu yang melonjak di tubuh Tengsa. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih Teng Lei di belakang Xiaoyan. "Tengsa, jika kau berani menyerang lagi, aku akan membunuh Teng Lei," kata Lindong dengan dingin. Semua tatapan segera berkumpul pada Teng Lei yang disandera di tangan Lindong. Ekspresi Tengsa sangat gelap saat dia melihat Teng Lei yang mencengkram leher Teng Lei. "Bocah, jika kamu berani menyakiti Lei bahkan sedikit pun, aku pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini," teriak Tengsa dengan dingin. Ekspresi Lindong menjadi lebih dingin dan tiba-tiba meningkatkan cengkramannya pada leher Teng Lei saat berteriak dengan dingin, "Menyingkirlah."
Tengsa menghentikan langkahnya saat melihat itu. Kelompok sekte boneka lainnya di sekitarnya yang dengan cepat terbang juga menghentikan tubuh mereka. Karena Teng Lei berada di tangan Lindong, tidak ada yang berani menyerangnya. Mata Tengsa menjadi sangat gelap saat dia menatap Lindong. Namun, dia tidak mundur sama sekali saat perlahan berkata, "Lindong, selama kamu menyerahkan harta itu dan melepaskan Teng Lei, aku berjanji padamu kalau kamu pasti akan diizinkan untuk pergi dengan selamat." "Omong kosong," kata Lindong mencibir, menyebabkan mata Tengsa menjadi semakin dingin. "Tengsa, apa kamu pikir kalau aku tidak berani membunuhnya?" kata Lindong dengan dingin. "Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi selama kau tidak menyakiti Lei Er," kata Tengsa dengan suara rendah. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan semua anggota sekte boneka di sekitarnya perlahan mundur sambil menatap Lindong dengan tajam. Mata Lindong berkedip saat mendengar itu. Tangannya menepuk punggung Xiaoyan yang dengan hati-hati berbalik untuk terbang. Namun, saat Xiaoyan berbalik, kilatan dingin melintas di mata Tengsa. Yuandu hitam melonjak di tangannya akhirnya berubah menjadi tombak tulang hitam yang memancarkan angin dingin. Setelah itu Tengsa menyentakkan tangannya dan tombak tulang hitam di tangannya langsung melesat membawa kekuatan angin yang sangat menakutkan saat dengan kejam meluncur ke arah Lindong. Demi menjaga hartanya, dia bahkan mengabaikan nyawa Teng Lei. "Hati-hati," seru Xiao Dao saat melihat cahaya hitam yang meluncur sangat cepat dan sekejap muncul di belakang Lindong. Xiao Dao yang duduk di bahu Lindong segera membuka mulutnya dan Yuandu ungu yang padat dengan cepat menyembur keluar akhirnya berubah menjadi perisai penghalang cahaya yang muncul di belakang Lindong. Tombak hitam akhirnya menghantam perisai cahaya menyebabkan gelombang kejut energi yang sangat kuat dengan cepat meletus di udara. Meskipun perisai cahaya itu cukup kuat, namun Tengsa adalah seorang Yuaner manifestasi tingkat lanjut, bahkan Xiao Dao akan merasa sangat sulit untuk menandinginya. Karena itu, perisai cahaya hanya bertahan sesaat, sebelum retakan perlahan muncul di permukaannya dan meledak dengan ledakan keras. Beruntung, perisai cahaya itu berhasil mengulur waktu bagi Lindong yang segera melepaskan tubuh guntur giok dan perubahan kera iblis secara bersamaan. Sementara tubuh Lindong menjadi lebih besar, bayangan ilusi raksasa kera iblis kuno muncul di tubuh Lindong dan melindunginya. Saat perisai cahaya hancur, tombak hitam langsung menghantam Teng Lei dan menembus tubuhnya saat dia menatap tak percaya. Setelah menembus Teng Lei, tombak hitam langsung menghantam dada Lindong. Namun suara logam keras terdengar ketika tombak hitam menghantam baju armor yang bertahan sesaat sebelum tombak tulang menancap di dada Lindong. Kilatan dingin melonjak di wajah Lindong dan energi Yuan segera meletus di tubuhnya dan menghancurkan tombak tulang yang menancap di dadanya. Harimau Xiaoyan mengeluarkan raungan marah saat melihat Lindong terluka dan hendak meluncurkan serangan ke Tengsa, namun Lindong buru-buru berteriak, "Xiaoyan, cepat lari!" Ketika mendengar kata Lindong, Xiaoyan meraung dengan enggan, sebelum melebarkan sayapnya dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Namun sebelum Lindong bisa pergi, dua panatua senior sekte boneka tiba-tiba muncul tak jauh di belakangnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.